bunyi tumpul terdengar saat tinju emas berkilauan menghancurkan bila angin dengan pukulan ganas. Segera setelah itu, Han Li muncul di depan Tao Xie saat dia perlahan menarik salah satu tinju raksasanya. Ratu Temborer sedikit tersendat saat melihat ini. Bila angin itu tampaknya sangat biasa, tetapi kenyataannya, pedang itu telah dipenuhi dengan kekuatan yang sangat besar, dan bahkan harta roh rata-rata tidak akan mampu melawannya. Sepertinya aku meremehkanmu, tubuh fisikmu juga cukup kuat. Aku ingat bahwa di antara kelompok makhluk Grand Ascension Stage yang aku jebak sebelumnya, ada makhluk iblis dengan bentuk yang sangat mirip denganmu. Apakah kamu menggunakan yang sama seni kultivasi seperti dia? Ratu Temborer bertanya. Dia benar-benar mengabaikan Tao Xie dan bahwa memilih untuk fokus sepenuhnya pada Han Li. Kamu pasti mengacu pada leluhur suci Niepan. Seni iblis sejati asalku sedikit berbeda, tetapi seni kultivasi kita memang terkait. Aku memiliki banyak harta dan kemampuan yang kuat, tetapi pada kenyataannya, kartu truf terbesarku kebetulan pada jadilah tubuh fisikku juga, kata Han Li sambil membuat segel tangan dengan masing-masing dari 6 tangannya, di mana sisik emas keunguan dan pola perak muncul di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, beberapa proyeksi roh raksasa yang sebenarnya muncul di belakangnya sebelum bergabung menjadi satu dengan tubuhnya, dan dia tiba-tiba berubah menjadi iblis yang tingginya lebih dari 10.000 kaki dengan rune yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya. Sisik emas keunguannya kemudian berubah menjadi baju zirah emas keunguan yang rumit dengan rune yang tak terhitung jumlahnya terukir di permukaannya, dan itu mengeluarkan aura mengerikan yang sangat menakutkan. Sementara itu, sosok humanoid mini yang identik dengan penampilan Han Li duduk di dantiannya dengan lapisan api perak menyala di sekitarnya. Jiwa baru lahir Han Li telah menyalakan api esensial yang membakar melalui kekuatan esensialnya. Akibatnya, kekuatan sihir dan tubuh fisiknya akan ditingkatkan sebanyak 2 kali lipat, tapi dia tidak akan bisa mempertahankan bentuk ini untuk waktu yang lama, dan efek setelahnya pasti akan sangat parah. Ekspresi menghina di wajah Ratu Temborer akhirnya memudar setelah melihat ini. Apakah ini fisik nirvana suci dari ras iblis penatua? Tunggu, bukan itu saja. Ini adalah mantra penyempurnaan 100 meridian. Bagaimana Anda memiliki teknik rahasia dari Gunung 100 penyempurnaan alam abadi sejati? Saya lihat, kamu pasti mendapatkan seni kultivasi ini dari pengkhianat Gunung 100 penyempurnaan yang melarikan diri ke alam bawah. Hehe. Meski begitu, kamu belum menerima bimbingan apapun dari keabadian sejati Gunung 100 penyempurnaan. Apakah kamu benar-benar berpikir penguasaan setengah-setengah Anda dari teknik rahasia ini akan memungkinkan Anda untuk menentang saya? Ratu Temborer berkata dengan cibiran mengejek. Detik berikutnya, rune emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan tubuh Ratu Temborer, dan ukurannya membengkak drastis sekali lagi untuk menyamai perawakan Han Li yang sangat besar. Kedua makhluk raksasa telah hampir mengambil seluruh jurang bawah air, dan keduanya melepaskan aura yang sangat menakutkan. Aku tidak akan tahu apakah aku bisa melawan fisik ekstrim sejatimu atau tidak sampai aku mencobanya. Han Li mendengus dingin ketika pelindung perak muncul di atas ketiga kepalanya, hanya menyisakan 6 matanya yang cerah dan tajam. Dia kemudian melepaskan raungan yang menggelegar, dan 3 bola cahaya dengan warna berbeda muncul dari tubuhnya, yang masing-masing berisi gunung mini yang sangat hidup. 3 gunung bertabrakan satu sama lain untuk membentuk satu bola cahaya besar, dan Han Li meraih bola cahaya untuk mengeluarkan tongkat raksasa berwarna biru gelap. Tidak hanya tongkatnya yang sangat tebal, ada banyak pola roh 5 warna yang terukir di permukaannya, dan tampaknya sangat berat. Han Li mencengkeram tongkat raksasa itu sebelum melemparkan pandangan dingin ke arah Ratu Temborer, lalu mengayunkan tongkat itu dengan kejam ke arah lawannya. Keretakan spasial besar muncul di belakang staf raksasa, dan ledakan tekanan angin yang luar biasa datang runtuh dengan kekuatan yang menghancurkan. Dengan transformasi nirvana ketiganya, tubuh fisik Han Li sudah bisa menandingi beberapa roh sejati legendaris yang kuat, tapi sekarang setelah dia menyalakan api esensialnya juga, kekuatannya benar-benar mencapai tingkat yang mencengangkan. Mata Ratu Temborer sedikit menyipit saat melihat ini, dan dia mengangkat sepasang anggota badan seperti gunting yang menempel di perutnya untuk melawan tongkat besar yang turun.
Bola cahaya pelangi meledak di tengah ledakan yang menggema, dan seluruh jurang bawah air bergetar hebat saat gelombang kejut yang kuat meletus ke segala arah dalam hiruk-pikuk. Meskipun demikian, Han Li dan Ratus Tembor keduanya tetap diam seperti sepasang gunung yang tak tergoyahkan. Setelah semua cahaya di atas memudar, terungkap bahwa tongkat raksasa dan sepasang anggota tubuh serangga yang tajam terkunci dalam keadaan macet total. Tongkat itu tidak dapat turun lebih jauh, tetapi sepasang anggota badan juga dapat menolaknya, dan tampaknya kedua belah pihak seimbang. Han Li cukup tercengang melihat ini, dan dia segera mengangkat tongkatnya lagi sebelum melancarkan serangan, mengirimkan proyeksi tongkat yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke arah lawannya dari semua sisi. Ekspresi Ratus Tembor menjadi sedikit gelap saat melihat ini, dan ia membalas dengan banyak anggota tubuhnya, menciptakan proyeksi anggota tubuh yang tak terhitung jumlahnya di ruang sekitarnya juga. Tak satu pun dari mereka menggunakan kekuatan sihir dan murni bentrok dengan kekuatan fisik mereka. Tiba-tiba, serangkaian tornado meletus keluar dari air, dan seluruh ruang bergetar hebat saat celah spasial tipis yang tak terhitung jumlahnya muncul, sementara satu gelombang besar demi satu tersapu di permukaan. Pertempuran antara dua makhluk raksasa ini telah menjerumuskan seluruh jurang bawah laut ke dalam skenario seperti hari kiamat. Sebuah bunyi gedebuk terdengar saat punggung Ratus Tembor dipukul oleh staf Han Li selama kehilangan konsentrasi, dan itu terlempar sejauh lebih dari 1000 kaki. Namun, pada saat berikutnya, Ratus Tembor melepaskan raungan marah dan menembak kembali seperti anak panah, langsung mencapai Han Li sebelum melepaskan bilah angin putih yang tak terhitung jumlahnya ke arahnya menggunakan pelengkap tajamnya. Semua bilah angin ini diilami dengan kekuatan yang luar biasa, dan mereka telah dilepaskan dalam jarak yang sangat dekat, jadi Han Li terpaksa berebut untuk membela diri. Tiba-tiba, sepasang tinju putih murni muncul dari balik bilah angin, menekan dada Han Li sebelum menyerang dalam serangan kejutan yang kejam. Dua lekukan besar muncul di baju zirah emas keunguan milik Han Li, dan dia terlempar ke belakang, hanya berhasil memperbaiki dirinya sendiri setelah membalik beberapa kali berturut-turut. Ratus Tembor segera menekan keunggulannya saat mengepakkan sayapnya dan melesat maju dalam sekejap, menebas anggota tubuhnya yang tajam ke arah Han Li seperti serangkaian sabit mematikan. Pada saat yang sama, ia mengulurkan salah satu lengan manusianya untuk mencongkel metu kepala pusat Han Li. Bahkan dengan tubuh Han Li yang sangat kuat, dia pasti akan terluka parah jika serangan ini mendarat. Namun, Han Li tampaknya telah mengantisipasi situasi ini, dan segera setelah dia memantapkan dirinya, dia melepaskan tongkat raksasanya, yang kembali menjadi 3 gunung besar yang melindunginya dari serangan Ratus Tembor. Tungkai tajam Ratus Tembor melintas di udara, dan puluhan gouges yang dalam langsung muncul di permukaan 3 gunung. Sementara itu, lengan manusia Ratus Tembor memanjang secara dramatis sebelum mengitari 3 gunung seperti kilat, terus menjangkau ke arah mata Han Li. Han Li tertangkap basah oleh manuver licik ini, dan sudah terlambat untuk mengambil tindakan mengelak. Karena itu, dia hanya bisa menyuntikkan kekuatan sihirnya ke pelindung peraknya dalam hiruk-pikuk untuk melepaskan rune yang tak terhitung jumlahnya sambil dengan cepat menutup matanya. Jari-jari Ratus Tembor menembus kebingungan rune seperti sepasang jarum, lalu memukul kelopak mata Han Li dengan kekuatan ganas. Han Li sudah mempersiapkan diri secara mental untuk dampak itu, tetapi dia masih merasa seolah-olah dia telah mendapat pukulan palu ke wajahnya, dan bintang-bintang emas yang tak terhitung jumlahnya meledak di bidang pandangnya. Meskipun demikian, Han Li tiba-tiba melepaskan tawa hangat saat 3 gunung raksasa itu tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, cahaya keemasan dan perak terang meletus dari permukaan baju zirahnya yang berwarna emas keunguan, dan pola roh perak yang tak terhitung jumlahnya terlepas dari tubuhnya sebelum menghilang ke dalam tubuh Ratus Tembor. Ratus Tembor cukup terkejut dengan pergantian peristiwa ini, dan baru saja akan melakukan sesuatu ketika serangkaian rantai perak tebal muncul dari udara tipis untuk mengikat seluruh tubuhnya. Rantai perak itu tampak bercahaya dan agak ilusi, seolah-olah itu bukan benda yang substansial. Ratus Tembor meronta-ronta dengan keras, tetapi tidak mampu berjuang bebas dari rantai.
Ekspresi ketidakpercayaan muncul di mata Ratu Stemborer saat melihat rantai, dan ketidakpercayaan itu dengan cepat digantikan oleh rasa takut. Ini adalah rantai rasa spiritual, tapi itu tidak mungkin. Kamu mengolah teknik penyempurnaan roh? Bagaimana mungkin teknik rahasia ini bisa berakhir di alam bawah? Han Li tetap diam dan tanpa ekspresi saat dia membuat segel tangan dengan masing-masing dari 6 tangannya sebelum mengubah mantra kuno. Tiba-tiba, rantai perak semakin mengencang di sekitar Ratu Stemborer. Jadi bagaimana jika Anda telah mengembangkan teknik penyempurnaan roh? Perasaan spiritual Anda yang menyedihkan tidak akan cukup untuk mengikat tubuh ekstrim sejati saya. Ratu Stemborer mendengus dingin saat rune 5 warna muncul di sekujur tubuhnya, dan mata pada 2 kepala iblisnya tiba-tiba terbuka dengan ekspresi mengancam di wajah mereka. 2 aura yang sangat asing segera meletus dari Ratu Stemborer, dan fluktuasi kekuatan sihirnya, yang telah benar-benar menghilang sebelumnya, mulai muncul lagi. Ekspresi aneh muncul di wajah Han Li saat melihat transformasi Ratu Stemborer, dan dia mengatakan sesuatu yang cukup membingungkan. Ratu Stemborer, aku tidak pernah bermaksud untuk benar-benar mengalahkanmu dengan kemampuan ini, yang perlu aku lakukan hanyalah menjebakmu di sini untuk sementara waktu. Bagaimana apanya? Ratu Stemborer sedikit goyah sebelum buru-buru memeriksa sekelilingnya, tetapi tidak ada tempat lain selain dari Taoist Xia yang bermeditasi. Namun, tepat saat suaranya menghilang, serangkaian gemuruh guntur tiba-tiba terdengar di atas jurang bawah air. Kilatan cahaya yang menyilaukan meletus, dan pilar petir 5 warna yang terdiri dari busur petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari atas. Ini petir hukuman. Tua itu, He Kang, masih hidup. Ekspresi ngeri dan tidak percaya muncul di wajah Ratu Stemborer saat melihat pilar petir ini. Kemudian tiba-tiba menggelengkan ketiga kepalanya, dan lapisan api hitam pekat muncul di sekujur tubuhnya, sementara inti kristal hitam di dalam tubuhnya mulai mengeluarkan suara mendengung yang keras. Dalam situasi yang mengerikan ini, Ratu Stemborer telah memilih untuk meledakkan inti kristalnya sendiri tanpa ragu-ragu. Setelah bersentuhan dengan lapisan api hitam, rantai perak dengan cepat mulai menunjukkan tanda-tanda mencair, dan sepertinya Ratu Stemborer akan berjuang bebas. Namun, tepat pada saat ini, guntur yang memekakkan telinga terdengar, dan pilar petir 5 warna menghantam Ratu Stemborer dengan kecepatan yang luar biasa. Busur petir yang tak terhitung jumlahnya terjalin untuk langsung mencakup seluruh tubuh Ratu Stemborer, dan pekikan menusuk terdengar saat tubuh Ratu Stemborer dengan cepat hancur menjadi abu dalam rentang hanya beberapa napas. Pilar petir 5 warna melintas beberapa kali lagi sebelum tiba-tiba menghilang, tampaknya hanya mampu bertahan dalam waktu yang sangat singkat. Tinggi di langit di atas air, mata 5 warna raksasa yang baru saja terbuka juga menghilang secara diam-diam. Seluruh langit kembali ke keadaan abu-abu keruh, dan seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Sementara itu, erangan kesakitan terdengar dari dalam mangkuk hitam yang terletak di altar di hutan batu misterius, dan rantai yang menghubungkan mangkuk dengan lampu kuno tiba-tiba bergetar hebat. Nyala api di dalam satu-satunya lampu yang masih menyala menjadi lebih redup, seolah-olah bisa padam kapan saja. Itu adalah panggilan dekat. Serangan itu saja menghabiskan sekitar 90% dari semua indera spiritualku yang tersisa. Tanpa bantuan bocah manusia itu, aku akan berada dalam masalah besar. Aku akhirnya berhasil membalas dendam dengan menghapus BITU-TCH keluar dari keberadaan. Saya yakin dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa saya akan hidup sampai sekarang, haha. Kalau dipikir-pikir, saya harus berterima kasih kepada bocah manusia itu. Kalau tidak, siapa yang tahu kapan atau jika saya bisa melakukannya untuk membalaskan dendamku sendiri. Suara laki-laki itu terkekeh dengan sikap yang hampir gila, dan itu dipenuhi dengan sedikit kebencian dan kesedihan. Sementara itu, Han Li tidak memikirkan bagaimana Ratu Stemborer dibunuh dengan begitu mudah. Sebaliknya, dia menggeliat keras di tanah dengan tangan terlempar ke atas kepalanya, melolong dengan rasa sakit yang luar biasa. Tubuh besarnya mulai menyusut dengan cepat saat tubuh emasnya ditarik, dan armor emas keunguannya dengan cepat kembali menjadi sisik emas keunguan sebelum memudar sama sekali. Sekitar 15 menit kemudian, Han Li akhirnya kembali ke wujud manusianya, lalu berjuang untuk berdiri dan menggelengkan kepalanya yang sangat berat dengan penuh semangat.
Transformasi itu tidak hanya menghabiskan banyak kekuatan esensialnya, rantai rasa spiritual yang dia wujudkan telah menghabiskan hampir semua indera spiritualnya. Sudah sangat lama sejak dia terlibat dalam pertempuran yang begitu sengit, dan memikirkannya kembali sekarang, masih ada sedikit rasa takut yang tersisa di hatinya. "Apakah kamu baik-baik saja?" Saudara Xie Honli bertanya dengan suara serak saat dia mengarahkan pandangannya ke arah Taoist Xie yang sedang bermeditasi. "Saya baik-baik saja, saya hanya perlu waktu untuk istirahat, tetapi saya tidak akan bisa bertarung selama beberapa bulan ke depan. Jika tidak, tubuh saya ini akan mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki," jawab Taoist Xie sambil perlahan membuka matanya. "Aku mengerti. Bagaimana kalau kamu datang ke gelang binatang rohku untuk beristirahat dan memulihkan diri, dan aku akan mengurus semuanya di sini," saran Honli. "Itu pengaturan yang bagus. Saya bahkan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diri saya sekarang, jadi saya hanya akan menjadi penghalang bagi Anda." Taoist Xie setuju setelah hanya beberapa saat merenung. Dia kemudian segera membuat segel tangan, dan cahaya perak melonjak di atas tubuhnya saat dia dengan cepat menyusut menjadi kepiting emas mini seukuran telapak tangan. Honli menyapu lengan ke arah kepiting emas, melepaskan semburan cahaya 5 warna yang menarik kepiting menjadi gelang binatang roh yang rumit. Setelah itu, dia mengarahkan pandangannya ke arah tertentu, dan berkata, "Rekan Taoist bahwa Anda telah menyaksikan di sana selama beberapa waktu. Sudah waktunya Anda menunjukkan diri Anda, bukan? Meskipun Anda menghabiskan banyak uang energimu untuk melepaskan teknik rahasia itu, aku yakin kamu masih belum sepenuhnya tidak berdaya sekarang." Fluktuasi spasial meletus ke arah itu, dan bahwa yang sangat pucat muncul dengan senyum masam di wajahnya. "Indra spiritual Anda benar-benar jauh lebih unggul dari kita semua, Saudara Han. Namun, saya khawatir Anda telah membuat penilaian yang salah tentang kondisi saya. Saya benar-benar tidak memiliki banyak kekuatan sihir yang tersisa, dan saya hanya bisa lepaskan teknik rahasia penyembunyian itu menggunakan jimat yang diberikan kepadaku oleh seorang teman baik." Saat Baohua mengarahkan pandangannya ke arah Honli, matanya dipenuhi dengan keheranan yang murni. Jelas bahwa kekuatan yang ditunjukkan oleh Honli selama pertempurannya melawan Ratu Temborer telah membuatnya sadar bahwa dia sudah bukan tandingannya. Karena itu, meskipun dia tampak cukup tenang di permukaan, dia secara internal sangat waspada terhadap Honli. "Aku yakin kamu sadar bahwa bukan aku yang membunuh Ratu Temborer. Orang lain masuk untuk mendaratkan pukulan mematikan itu," kata Honli sambil menggelengkan kepalanya, lalu memanggil sebuah botol, mengeluarkan isinya beberapa pil hijau yang dia telan dalam satu suap. "Itu mungkin benar, tapi jika kamu tidak menjebak Ratu Temborer dengan kemampuan luar biasa milikmu, petir hukuman itu pasti tidak akan bisa membunuhnya. Omong-omong, siapa sebenarnya yang melepaskan petir itu?" Tanda tanya. Tidak hanya dia menyadari semua yang terjadi di sini, dia juga dapat mengirimkan suaranya langsung ke kami berdua. Tanpa transmisi suara itu, kami berdua kemungkinan besar sudah melarikan diri untuk hidup kami. Baohua merenung dengan alis berkerut. "Ini pertama kalinya aku berinteraksi dengan makhluk itu juga. Namun, karena dia mampu melepaskan petir yang menakutkan, dia jelas bukan makhluk dari alam bawah. Selain itu, dia juga berada di situs asli yang disegel dan sepertinya sangat akrab dengan situasi Ratu Temborer. Aku yakin identitasnya cukup jelas sekarang." "Tentunya seseorang yang secerdas kamu sudah sampai pada kesimpulan yang sama," Honli terkekeh. "Sepertinya kesimpulan kita sangat mirip. Orang itu kemungkinan besar adalah salah satu dari keabadian sejati yang menyegel Ratu Temborer sejak awal. Jika tidak ada penjelasan yang masuk akal untuk semua ini. Namun, Ratu Temborer ini sepertinya tidak menjadi sama dari sebelumnya. Baik, jiwa di dalam tubuhnya tampaknya sangat akrab dengan alam abadi sejati. Mungkinkah tubuhnya dirasuki oleh jiwa abadi sejati lainnya?" Baohua berspekulasi dengan ekspresi bingung. Honli juga mulai membelai dagunya dengan ekspresi kontemplatif. "Jika Anda ingin mengetahui kebenaran, maka kunjungi saya, dan semuanya akan terungkap."
suara laki-laki yang tenang dan baik hati tiba-tiba terdengar di udara di atas jurang, dan itu tidak lain adalah suara yang telah ditransmisikan kepada mereka berdua sebelumnya. Ekspresi Han Li dan Bao Hua sedikit berubah setelah mendengar ini, dan mereka dengan cepat bertukar pandangan waspada. Sepertinya kalian berdua masih tidak percaya padaku. Bagaimanapun, Ratu Temborer sudah mati, dan ruang yang dibuat menggunakan kekuatannya ini akan segera runtuh, jadi kau akan bertemu denganku sebentar lagi. Pria itu terkekeh, tampaknya sama sekali tidak terganggu oleh keraguan Han Li dan Bao Hua. Hati Bao Hua tersentak setelah mendengar ini, dan dia buru-buru bertanya, apa maksudmu dengan itu, senior? Namun, suara laki-laki benar-benar terputus di sana, dan seluruh ruang di sekitarnya menjadi sunyi sekali lagi. Hampir pada saat yang sama, semburan gemuruh tumpul terdengar dari dasar jurang, dan air laut di sekitarnya mulai melonjak dengan keras. Tempat ini benar-benar akan runtuh. Sepertinya orang itu tidak berbohong. Ekspresi Bao Hua segera menjadi gelap setelah melihat ini. Alis Han Li sedikit berkerut saat dia dengan cepat mengarahkan pandangannya ke tempat di mana Ratu Temborer baru saja terbunuh, lalu tiba-tiba membuat gerakan meraih. Fluktuasi spasial meletus ke arah itu, dan manik-manik hitam seukuran ibu jari muncul dari udara tipis sebelum terbang ke genggaman Han Li. Apakah itu? Bao Hua sedikit goyah, dan baru saja akan mengatakan sesuatu, kemudian seluruh jurang mulai runtuh. Keretakan spasial putih yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat muncul di daerah sekitarnya, dan mereka berkembang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ekspresi Bao Hua berubah drastis saat dia memanggil harta karun Phoenix Spirit Plate-nya, tetapi saat itu mulai bersinar dengan cahaya merah, ledakan fluktuasi energi yang aneh menyapu, dan platformasi segera meredup sekali lagi. Sepertinya orang itu benar-benar membuat kita tidak mungkin meninggalkan tempat ini, kata Bao Hua dengan ekspresi gelap. Itu hanya yang diharapkan. Tampaknya dia bertekad untuk menahan kita di sini sejak awal, jawab Han Li dengan tenang. Bao Hua memberikan harum dingin dan baru saja akan mengatakan sesuatu ketika cahaya abu-abu berkumpul ke arah mereka dari semua sisi, dan formasi cahaya kabur turun ke atas mereka. Ekspresi Han Li dan Bao Hua sedikit berubah setelah melihat ini, tapi tak satu pun dari mereka mencoba untuk melawan atau menghindar. Formasi cahaya melintas, dan keduanya langsung menghilang di tempat. Hampir pada saat yang sama, seluruh jurang benar-benar runtuh di tengah ledakan yang menghancurkan bumi. Setelah kembali sadar, Han Li menemukan bahwa dia berdiri di depan altar merah yang tingginya lebih dari 100 kaki. Tepat di sampingnya berdiri Bao Hua, yang segera mulai memeriksa sekeliling mereka dengan ekspresi muram. Di altar duduk mangkuk hitam pekat, yang dikelilingi oleh 8 pilar tembaga besar, di atasnya masing-masing adalah lampu merah tua. Ini sepertinya pembatasan kuno yang sangat mendalam yang memiliki fungsi yang sama dengan segel kuno, gumam Bao Hua saat kilasan pengenalan muncul di matanya. Aku tidak menyangka bahwa seseorang dari alam bawah akan mengenali formasi pengunci jiwa 8 asal-usul ini. Kamu benar, formasi ini memang terkait erat dengan segel yang telah menjebak Ratu Temborer. Nyatanya, itu tidak akan terjadi salah untuk mengatakan bahwa ini adalah versi mini dari segel itu. Suara laki-laki yang familiar terdengar lagi. Han Li dan Bao Hua segera memfokuskan mata mereka pada mangkuk hitam di atas altar, dari situlah suara laki-laki itu berasal. Kamu terlalu baik, senior, saya hanya bisa melihat kesamaan karena saya pernah menjaga segel untuk waktu yang lama. Dalam hal penguasaan dalam seni formasi, rekan Taois Han jauh lebih unggul, Bao Hua berkata dengan senyum yang sedikit dipaksakan. Saya melihat bahwa ras Anda tidak melupakan instruksi saya dan telah melakukan yang terbaik untuk mempertahankan segel ini selama bertahun-tahun. Saya cukup senang dengan usaha Anda, kata pria itu. Jadi kamu benar-benar salah satu dari makhluk abadi yang menyegel Ratu Temborer. Bao Hua sudah menduga ini benar, tapi dia masih tercengang setelah mendengar konfirmasi kecurigaannya. Hehe, aku juga tidak menyangka bahwa aku akan tinggal di alam bawah begitu lama dan direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan. Kamu memberikan kontribusi yang cukup signifikan untuk membasmi Ratu Temborer ini, jadi ini adalah hadiah atas usahamu. Suara laki-laki itu terkekeh ketika tutup mangkuk itu terangkat, dan sebuah benda terbang keluar dari dalam.
Ekspresi gembira muncul di wajah Bahwa setelah mendengar ini, dan dia segera menangkap objek itu sebelum memusatkan pandangannya padanya, di mana dia menemukan bahwa ini adalah jepit rambut kayu kuning yang tampak biasa dengan permukaan kasar yang bahkan dilapisi dengan beberapa retakan. Namun, begitu dia menangkap jepit rambut, semburan energi dingin langsung melonjak ke tubuhnya, mengalir melalui semua meridiannya dan menyerang seluruh tubuhnya dengan sensasi hangat dan nyaman yang tak terlukiskan. Ini kayu yang emas. Terima kasih atas hadiahnya yang berharga, senior mata Bahwa melebar saat dia segera membungkuk dalam-dalam ke arah mangkuk, dan bahkan suaranya mulai sedikit bergetar. Kayu yang emas ini tidak terlalu berharga di alam abadi sejati, tapi itu sempurna untuk situasimu saat ini. Dengan nutrisi dari jepit rambut itu, semua luka kronismu akan sembuh total. Baiklah, aku akan mengirimmu keluar dari sini sekarang, kata pria itu dengan suara tenang. Bahwa sedikit goyah setelah mendengar ini, namun sebelum dia memiliki kesempatan untuk bereaksi, semburan cahaya hitam melintas dari permukaan mangkuk, dan formasi cahaya kecil muncul di bawah kaki Bao, langsung memindahkannya. Dengan demikian, Han Li adalah satu-satunya yang tersisa berdiri di depan altar. Matanya sedikit menyipit, tetapi dia tetap diam saat dia menilai mangkuk hitam dari jauh. Kamu pria yang cukup berani, tidakkah kamu takut aku akan menyerangmu sekarang karena kamu sendirian? Pria itu terkekeh. Jika Anda benar-benar memendam niat buruk terhadap saya, maka Anda tidak akan membantu saya membunuh Ratu Stemborer, atau memindahkan saya ke tempat ini, jawab Han Li dengan senyum tenang. Kamu tidak sepenuhnya benar, tetapi kamu memang benar untuk mengatakan bahwa aku tidak memiliki niat buruk terhadapmu. Aku memindahkan kalian berdua ke sini sehingga kamu tidak akan binasa di ruang yang runtuh itu, tetapi pada kenyataannya, aku hanya ingin sampai jumpa. Izinkan saya menanyakan ini kepada Anda, apakah Anda sudah mengembangkan teknik penyempurnaan roh? Pria itu bertanya. Hati Han Li sedikit tersentak setelah mendengar ini, dan dia bertanya, apakah kamu mengetahui ini setelah mendengar apa yang dikatakan Ratu Stemborer sebelum binasa? Tidak perlu terlalu curiga, saya sudah mendeteksi bahwa Anda telah mengembangkan teknik penyempurnaan roh melalui formasi di sini segera setelah Anda memasuki istana bawah tanah. Apakah Anda tahu apa pekerjaan saya di alam abadi sejati? Saya adalah seorang utusan patroli. Di hadapan utusan patroli abadi, tidak mungkin ada orang yang bisa menyamarkan fluktuasi indera spiritual khusus dari mengolah teknik penyempurnaan roh, kata pria itu dengan sikap acuh tak acuh. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah mendengar ini. Mengapa utusan patroli dari alam abadi sejati begitu terpaku pada siapa yang mengolah teknik ini? Saya benar-benar tidak tahu apakah Anda sangat beruntung atau sangat tidak beruntung untuk dapat menguasai teknik penyempurnaan roh ini hingga tahap kedua. Teknik penyempurnaan roh adalah teknik terbatas di antara semua wilayah abadi kita, dan meskipun tidak ada undang-undang khusus yang melarangnya, semua yang ditemukan oleh kekuatan besar telah mengembangkan teknik rahasia ini akan diburu dan dibunuh tidak peduli biayanya, kata pria itu dengan suara dingin. Ekspresi Han Li menjadi sedikit gelap setelah mendengar ini, dan dia bertanya, mengapa begitu? Apakah ada yang salah dengan teknik penyempurnaan roh? Hehe, apakah kamu tahu berapa banyak daerah abadi yang ada di alam abadi sejati? Bahkan mengabaikan semua yang terpencil dan tidak penting, ada ribuan alam abadi. Teknik penyempurnaan roh telah ditemukan puluhan juta tahun yang lalu. Dan karena efek peningkatan indera spiritualnya yang luar biasa, tak terhitung banyaknya orang yang mengolah teknik ini. Namun, tidak lama setelah itu, hampir tidak ada orang di semua wilayah abadi yang berani mengolah teknik ini, dan mereka yang melakukannya hampir selalu mengasingkan diri. Pria itu menghela nafas. Han Li sangat tertarik untuk mendengar alasan di balik ini, tetapi dia tidak mengajukan pertanyaan apapun karena dia tahu bahwa pria itu akan memberikan penjelasan pada waktunya. Benar saja, setelah jeda singkat, pria itu melanjutkan, alasan untuk ini adalah bahwa semua orang yang mengembangkan teknik penyempurnaan roh akhirnya menjadi gila dan binasa karena mereka tidak dapat menekan iblis batiniah mereka. Dalam keadaan gila ini, mereka kalah semua akal sehat dan menjadi sangat haus darah,
dan kondisinya tidak dapat diubah, menciptakan bencana yang hampir menghancurkan setengah dari seluruh alam abadi sejati. Tentu saja, tidak ada kekurangan makhluk abadi yang tidak dapat menahan godaan dan mengolah teknik secara rahasia. Tetapi mereka semua ditangkap tanpa pengecualian setelah ditemukan oleh utusan patroli seperti saya. Bahkan makhluk abadi sejati tidak dapat menyempurnakan teknik rahasia ini. Apakah benar-benar tidak ada seorang pun yang berhasil memecahkan cetakan dan sepenuhnya menguasai teknik ini? Han Li bertanya dengan ekspresi muram. Pada intinya, teknik penyempurnaan roh adalah teknik yang merangsang potensi terpendam dari indera spiritual seseorang untuk secara drastis meningkatkannya. Orang yang menemukannya adalah sosok yang sangat terkenal di alam abadi sejati kita, dan itu tentu saja bukan tugas yang mudah bagi orang lain untuk mencoba dan menyempurnakannya. Ada beberapa teknik rahasia indera spiritual lain yang ditemukan dengan teknik penyempurnaan roh sebagai referensi, dan semuanya jauh lebih aman daripada teknik penyempurnaan roh, tapi jelas tidak efektif. Adapun apakah ada yang pernah sepenuhnya menguasai teknik rahasia ini? Ada, dan ada lebih dari satu. Namun, mereka semua mengalami beberapa peluang ajaib. Jika tidak, nasib akhir mereka tidak akan berbeda, kata pria itu dengan suara serius. Jadi itu berarti mereka yang secara tidak sengaja mengolah teknik penyempurnaan roh di alam abadi sejati harus bersembunyi atau menonaktifkan kemampuan ini sama sekali, gumam Han Li pada dirinya sendiri dengan alis berkerut. Hehe, kamu pikir kamu bisa menonaktifkan teknik ini? Jika semudah itu untuk melepaskan diri dari cengkeraman teknik, maka itu tidak akan terdaftar sebagai teknik terbatas. Begitu kamu mulai mengolah teknik rahasia ini, berhenti di tengah jalan bukanlah pilihan. Pada level Anda saat ini, jika Anda tidak mencapai tahap ketiga teknik penyempurnaan roh dalam 10.000 tahun, pikiran Anda tidak akan mampu menampung indera spiritual Anda yang luar biasa, dan Anda akan mati karena meledakkan diri. Takdir akan disegel, bahkan jika kamu memiliki orang lain sebelumnya. Pria itu terkekeh dingin. Setidaknya aku masih memiliki 10.000 tahun untuk menemukan solusi. Kalau dipikir-pikir, bukankah total hanya ada 3 tahap untuk teknik penyempurnaan roh? Han Li bertanya. Dia secara alami tidak akan begitu saja mempercayai semua yang diberitahukan kepadanya, dan dia segera mengidentifikasi sesuatu yang mencurigakan. Pria itu sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum tiba-tiba menyadari. Siapa yang memberitahumu bahwa teknik penyempurnaan roh hanya memiliki 3 tahap? Ah, begitu, Anda pasti hanya memperoleh paruh pertama dari metode kultivasi teknik penyempurnaan roh. Sebenarnya ada 7 tahap secara total, Anda hanya menguasai 2 tahap pertama, jadi jalanmu masih panjang. Terima kasih telah memberitahu saya ini, tetapi apakah Anda kebetulan memiliki metode kultivasi untuk babak kedua? Han Li bertanya. Teknik penyempurnaan roh bukanlah seni kultivasi yang langka di alam abadi sejati, tapi itu juga tidak terlalu umum. Selain itu, perdagangan dan pengajaran seni kultivasi sangat dilarang, dan saya adalah utusan patroli. Jadi sayangnya, saya tidak memiliki paruh kedua dari teknik rahasia. Namun, tidak perlu terlalu khawatir, selama Anda dapat menguasai tahap ketiga, Anda akan memiliki sekitar 30.000 hingga 40.000 tahun lagi sampai Anda menghadapi krisis yang sama dengan indera spiritual Anda. Dengan bakat Anda, itu seharusnya lebih dari cukup waktu untuk naik ke alam abadi sejati dan menemukan solusi di sana, jawab pria itu dengan suara yang bermakna. Kamu membuatnya terdengar seperti tugas sederhana untuk naik ke alam abadi sejati. Jika itu benar-benar terjadi, tidak akan ada begitu banyak rekan Taois yang terjebak di Grand Ascension Stage, kata Han Li sambil tersenyum mesam. Haha, kamu sepertinya lupa bahwa kamu sedang berbicara dengan seorang abadi sejati. Jika kamu menerima bantuanku, peluang kenaikanmu akan meningkat setidaknya 20%, pria itu terkekeh sebagai tanggapan. Han Li terdiam beberapa saat sebelum menjawab, saya yakin bahwa saya memang akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk naik dengan bimbingan Anda, tapi tentunya Anda tidak memanggil saya ke sini hanya untuk membantu saya, senior. Kamu orang yang cerdas. Memang, jika kamu tidak berguna bagiku, aku akan tetap membantumu membunuh Ratu Temporer itu, tapi aku pasti tidak akan berusaha keras untuk memindahkanmu ke sini.
Aku sudah melakukannya ini karena saya ingin Anda membantu saya dengan sesuatu, dan sebagai gantinya, saya akan memberi Anda metode untuk menguasai tahap ketiga teknik penyempurnaan roh secepat mungkin, serta untuk mengatasi kesengsaraan abadi Anda. Apa yang Anda lakukan, berpikir pria itu melamar dengan lugas. Han Li tidak terkejut mendengar ini, dan dia bertanya dengan tenang, bukankah leluhur suci seperti rekan Daois bahwa lebih cocok untuk membantumu? Mengapa harus aku? Hehe, jika ada Grand Ascension Stage alam bawah biasa yang bisa membantuku, maka aku tidak akan terjebak di sini selama bertahun-tahun. Pria itu terkekeh. Jadi sebenarnya apa yang membuatku istimewa? Han Li bertanya dengan ekspresi serius. Saya tertarik pada Anda justru karena Anda telah mengembangkan teknik penyempurnaan roh. Bahkan jika ada Grand Ascension Stage alam bawah lainnya yang beberapa kali lebih kuat dari Anda, mereka tetap tidak akan membantu saya, jelas pria itu. Han Li agak bingung setelah mendengar ini. Kamu tertarik padaku karena aku telah mengembangkan teknik penyempurnaan roh? Itu benar. Saya belum menjelaskan situasi saya kepada Anda, tapi saya yakin Anda telah sampai pada beberapa kesimpulan berdasarkan apa yang Anda lihat di sini. Pria itu menghela nafas. Saya harus meminta Anda untuk mencerahkan saya, senior. Apakah ratus temporer yang baru saja kita bunuh tidak lagi mengandung jiwa aslinya? Tentu saja, jika ini menyangkut beberapa informasi sensitif, maka Anda tidak perlu memberitahu saya. Han Li bertanya dengan hati-hati setelah jeda singkat. Aku lebih suka tidak mengingat kejadian masa lalu itu, tapi tidak ada salahnya untuk memberitahumu apa yang terjadi. Saat itu, Ratu Temborer mendatangkan malapetaka di alam bawah, dan setelah ini dibawa ke perhatian utusan abadi dari alam abadi sejati kami, saya dikirim dengan utusan patroli lain untuk membasminya bersama. Cukup sulit bagi makhluk abadi seperti kami untuk turun ke alam yang lebih rendah, tetapi kami dapat melakukannya melalui beberapa metode khusus. Jadi, pria itu memulai ceritanya. Itu adalah kesempatan yang sangat langka bahkan untuk Grand Ascension Stage untuk mendengar pengalaman dari seorang abadi sejati, jadi Han Li secara alami mendengarkan dengan sangat seksama. Tepat saat kami akan membunuh Ratu Temborer, badai spasial besar tiba-tiba meletus dengan cara yang sangat tidak tepat waktu, berdampak pada semua alam, dan sebagai hasilnya, kami sangat lemah oleh kekuatan alam yang telah kami kendalikan menggunakan harta karun dan teknik rahasia. Akibatnya, tabel segera dibalik, dan kami hampir dimakan oleh Ratu Temborer. Pada akhirnya, kami tidak punya pilihan selain menggunakan teknik rahasia abadi untuk meledakkan diri sendiri dan melukai Temborer dengan parah. Ratu. Setelah itu, kami tidak lagi bisa membunuh Ratu Temborer, dan kami hanya bisa merasuki sepasang makhluk iblis tingkat tinggi, lalu membangun segel besar ini sebelum mengeluarkan instruksi agar segel ini dipertahankan di masa depan. Mengikuti tata ruang badai, kami menemukan bahwa kami telah kehilangan semua kontak dengan alam abadi sejati dan tidak dapat kembali menggunakan metode asli. Jadi, kami menyamar sebagai makhluk iblis tahap kenaikan agung dan menjelajahi beberapa alam bawah yang lebih terkenal. Selama proses ini, kami menemukan bahwa badai spasial telah mempengaruhi semua alam, menyebabkan kekuatan batas antara alam meningkat hampir 10 kali lipat, jadi kami tidak dapat menemukan cara untuk kembali ke alam abadi sejati. Jadi, kami hanya bisa kembali ke tempat ini dan mengatur formasi kecil tempat jiwa kami dapat tinggal dan berhibernasi. Pada saat itu, kami hanya bisa berharap bahwa beberapa teman baik kami di alam abadi sejati akan memikirkan kami dan mencoba turun ke alam ini untuk menyelamatkan kita. Kami terbangun kira-kira sekali setiap milenium, tapi kami bertemu dengan kekecewaan setiap kali. Seiring berjalannya waktu, rekan saya mulai jatuh ke dalam keputusasaan, dan kami memiliki beberapa argumen, yang diikuti dengan tiba-tiba dia membatasi saya dan menyegel jiwaku di dalam mangkuk ini. Sedikit kemarahan merayap ke dalam suara pria itu saat dia berbicara. Setelah itu, dia mengambil kelil jade lamp yang menjaga jiwa kita dan mencari Ratu Tembor yang tersegel. Adapun apa yang terjadi setelah itu, aku yakin kamu sudah tahu. Setelah menyaksikan Ratu Tembor itu kejelian untuk menyimpan lampu giok bening untuk diriku sendiri, jiwaku pasti sudah menghilang bertahun-tahun yang lalu. Adapun mengapa dia melakukan itu,
Saya kira dia ingin mencapai tubuh ekstrim sejati dengan meminjam tubuh Ratu Stemborer, kemudian mencoba untuk memaksa dia melalui kekuatan alam dan kembali ke alam abadi sejati. Tentu saja, mungkin dia memiliki beberapa niat lain juga, tapi itu di luar pengetahuanku. Pria itu menghela nafas. Jadi itu sebabnya kamu terjebak di sini selama ini. Apakah kamu merekrut bantuanku untuk membantumu melepaskan diri dari mangkuk ini? Senior Hanli bertanya dengan tenang bahkan saat banyak pikiran berkecamuk di benaknya. Hehe, selama beberapa tahun terakhir ini, aku sudah membuka segala bilik Sandalwood Bowl ini dan mendapatkan kembali sebagian besar kebebasanku. Kalau tidak, aku tidak akan bisa membantu kalian berdua sekarang. Apa yang aku ingin kamu lakukan adalah menggunakan indera spiritualmu yang kuat untuk membantuku mengaktifkan jimat. Setelah jimat diaktifkan, itu akan dapat mengirim pesan ke teman baikku di alam abadi sejati. Aku yakin itu dengan persahabatan dekat kita, dia pasti akan melakukan segalanya dengan kekuatannya untuk menyelamatkanku, kata pria itu dengan sungguh-sungguh. Kamu memiliki jimat yang dapat langsung menghubungi alam abadi sejati. Hanli cukup tercengang mendengar ini. Jimat biasa secara alami tidak akan mampu melakukan ini, tetapi jimat milikku ini diciptakan oleh penguasa abadi yang terkenal dari alam abadi sejati, dan jumlahnya sangat sedikit. Selain itu, rata-rata kelas rendah abadi tidak akan memiliki indera spiritual yang cukup untuk mengaktifkan jimat ini. Itulah sebabnya saya berpaling kepada Anda sekarang, rekan Dawis Han, kata pria itu dengan suara pasrah. Jadi maksudmu dengan peningkatan dari teknik penyempurnaan roh, indera spiritualku akan cukup kuat untuk mengaktifkan jimat ini? Hanli bertanya dengan alis berkerut. Indera spiritualmu beberapa kali lebih kuat daripada makhluk lain dari basis kultivasi yang sama, tapi itu masih kurang dibandingkan dengan indera spiritualku saat aku masih di masa jayaku. Hanya setelah kamu menguasai tahap ketiga teknik penyempurnaan roh, akan ada kesempatan bagimu untuk mencapai ini, jawab pria itu. Saya harus menguasai teknik penyempurnaan roh tahap ketiga? Itu bukan tugas yang mudah. Dulu ketika saya mengolah tahap kedua, saya sudah menghabiskan semua sumber daya saya, itu tidak akan terlalu masuk akal untuk diharapkan saya untuk membuat terobosan lain dalam waktu singkat, kata Hanli dengan alis berkerut. Saya menyaksikan pertempuran Anda melawan Ratu Stemborer melalui formasi, dan saya dapat melihat bahwa tubuh fisik Anda tidak kalah kuatnya dengan dewa mendalam, jadi dengan bimbingan saya, tidak akan sesulit yang Anda pikirkan untuk menguasai yang ketiga. Tahap teknik penyempurnaan roh. Saya belum pernah mengolah teknik ini sebelumnya, tetapi sebagai utusan patroli, saya telah menahan beberapa orang yang telah mengembangkan teknik ini, dan saya telah mempelajari beberapa tips dan trik rahasia dari mereka, kata pria itu dengan percaya diri. Meski begitu, ini masih merupakan proposisi yang cukup sulit. Aku harus memikirkan apakah aku ingin terus maju dalam teknik rahasia ini. Lagi pula, aku tidak ingin menjadi musuh publik otomatis jika aku naik ke alam abadi sejati di masa depan, kata Hanli sambil tersenyum mesam. Saya mengerti bahwa Anda masih sedikit skeptis tentang klaim saya. Tidak apa-apa, bahkan jika Anda tidak terus mengolah teknik penyempurnaan roh, Anda akan mulai melihat beberapa kelainan dalam pikiran Anda paling lama 1000 tahun, dan Anda akan kembali untuk menemukan saya kalau begitu. Adapun naik ke alam abadi sejati, tidakkah menurut Anda terlalu dini untuk memikirkan hal itu? Saya pikir lebih praktis untuk memikirkan bagaimana Anda bisa keluar dari kesulitan saat ini, kata pria itu dengan sikap acuh tak acuh, tidak menunjukkan niat untuk memaksa Hanli mengambil keputusan. Hanli terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab, terima kasih atas pengertian Anda, senior, ini adalah masalah yang sangat penting yang akan memengaruhi sisa kultivasi saya, jadi saya harus sedikit berhati-hati. Saya akan berpikir semuanya selesai dan kembali kepada Anda sesegera mungkin. Sebelum itu, saya memiliki sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Pria itu tidak terkejut dengan jawaban Hanli, dan dia bertanya, oh, apalagi yang ingin kamu ketahui? Saya ingin tahu persis seperti apa alam abadi sejati itu, kata Hanli. Hehe, ini terlalu dini bagimu untuk berpikir tentang alam abadi sejati, tetapi jika kamu benar-benar ingin tahu, aku dapat mengungkapkan beberapa detail kepadamu sebelum kesengsaraan abadimu.
Untuk saat ini, aku hanya dapat memberitahumu bahwa itu tempat yang luas. Hanya setelah sampai di sana, Anda akan memahami betapa luasnya wilayah abadi. Bahkan jika seorang abadi melakukan perjalanan sepanjang hidup mereka, tidak akan ada care bagi mereka untuk sepenuhnya menjelajahi bahkan wilayah abadi yang paling biasa sekalipun. Titik. Karena itu, meskipun Anda telah mengembangkan teknik penyempurnaan roh, sangat tidak mungkin bagi Anda untuk bertemu dengan utusan patroli seperti saya kecuali Anda pergi ke kota-kota besar di wilayah abadi, jadi Anda masih cukup aman, jawab pria itu. Saya bahkan lebih menantikan untuk naik ke alam abadi sejati sekarang, kata Hanli sambil tersenyum. Sumber daya budidaya dan harta dari alam abadi sejati semuanya jauh lebih berlimpah dan lebih unggul daripada alam bawah. Jika tidak, saya tidak akan merencanakan dengan putus asa untuk kembali ke sana. Baiklah, mengingat Anda tidak mau menerima saya proposal, aku tidak akan menahanmu di sini lebih lama lagi. Aku tidak suka berutang budi kepada siapapun, jadi kamu dapat memiliki ini sebagai kompensasi karena membantuku membunuh Ratu Stemborer. Begitu suaranya menghilang, seberkas cahaya putih terbang keluar dari mangkuk. Hanli dengan cepat menyapu indera spiritualnya ke arah objek sebelum membuat gerakan meraih untuk menariknya ke dalam genggamannya, di mana ia menemukan bahwa ini adalah pecahan batu giok tembus pandang yang setipis kertas dengan tanda emas dan perak terukir di seluruh permukaannya. Rune ini tidak lain adalah teks perak miring dan teks segelemas. Ini adalah jimat yang saya bawa dari rek alam immortal sejati, dan ini berisi setetes Purple Lion Essence, yang sangat berharga bahkan di True Immortal Ray alam, ini seharusnya cukup untuk mengisi kembali kekuatan esensial yang Anda keluarkan darinya menyalakan api esensial Anda, pria itu menjelaskan. Hanli sangat gembira merasakan ki spiritual abadi yang dilepaskan oleh pecahan batu giok, yang benar-benar berbeda dari ki spiritual normal, dan dia segera menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Kamu bisa pergi sekarang. Kembalilah dan temui aku ketika kamu memutuskan untuk melanjutkan kultivasi teknik penyempurnaan roh. Begitu suara pria itu menghilang, formasi cahaya abu-abu muncul di bawah kaki Hanli, dan dia diteleportasi keluar dari ruang ini. Tidak mungkin kamu bisa berhenti mengolah teknik rahasia itu. Dalam situasinya saat ini, aku hanya perlu hibernasi sebentar sebelum dia kembali padaku. Suara laki-laki itu merenung setelah keheningan singkat. Segera setelah itu, seluruh altar bergetar hebat, dan 8 pilar tembaga di sekitarnya juga bergemuruh keras saat formasi raksasa muncul di bawah seluruh hutan batu. Tiba-tiba, hutan batu, pilar tembaga, dan altar pengorbanan semuanya tiba-tiba menghilang, meninggalkan seluruh area kosong lagi. Titik. Setahun kemudian, seorang pemuda berjubah hitam duduk bermeditasi di atas batu raksasa, yang terletak di puncak gunung besar tidak jauh dari tepi situs asli yang disegel. Setelah beberapa lama, pemuda itu tiba-tiba membuka matanya, dan ada cahaya ungu samar yang berkedip di dalam pupilnya. Kenapa dia ada di sini? Pria muda itu bergumam pada dirinya sendiri ketika sedikit kewaspadaan muncul di wajahnya. Beberapa saat kemudian, seberkas cahaya biru mendekat dari jauh secara terang-terangan, mencapai gunung raksasa hanya dalam beberapa kilatan. Kamu adalah orang yang tepat waktu, rekan Daois Yuan Yan, kamu sudah berada di sini 4 jam sebelum waktu yang disepakati. Cahaya biru memudar untuk mengungkapkan seorang pria muda berusia 20-an, yang melihat ke bawah dari atas dengan senyum tipis. Pemuda itu tidak lain adalah Hanli, dan pemuda berjubah hitam itu adalah salah satu dari 3 patriark iblis, Yuan Yan. Aku tidak ingat setuju untuk bertemu denganmu di sini. Di mana bahwa? Tunggu, jangan bilang dia yang mengatur ini, kata Yuan Yan dengan suara dingin. Rekan Taois bahwa saat ini seharusnya berada di lembah awan giok. Saya datang ke sini atas permintaannya untuk menemani Anda sebentar, rekan Taois, kata Hanli dengan lugas. Ekspresi Yuan Yan menjadi sedikit gelap setelah mendengar ini, tapi yang mengejutkan Hanli, dia tetap cukup tenang saat dia berkata, lembah awan giok? Itu adalah tempat di mana Li Uji tinggal sementara untuk pulih dari luka-lukanya. Jadi bahwa benar-benar telah memutuskan untuk merebut kembali posisinya sebagai ibu pemimpin. Dalam hal ini, Niepan kemungkinan besar menghadapi beberapa halangan juga. Di antara semua makhluk tahap kenaikan agung dari alam asing,
Satu-satunya selain Anda yang dapat menghentikan Niepan kemungkinan besar adalah itu. Pak Tua Tembaga gagak. Manfaat apa yang bahwa berikan kepada Anda untuk meminta layanan Anda? Saya tidak tahu siapa yang saat ini membuat Niepan sibuk, tapi saya berasumsi bahwa itu adalah Old Man Copper Crow juga. Adapun manfaat, saya memang menerima beberapa. Jika tidak, saya tidak akan mau menghadapinya seorang patriark jahat sepertimu, jawab Han Li dengan tidak tergesa-gesa. HMPH, ku dengar meskipun beberapa orang terlibat dalam pembunuhan Ratu Stemborer, kaulah yang paling banyak berkontribusi, sepertinya kekuatanmu setidaknya sebanding dengan orang sepertiku setelah kau mencapai Grand Ascension Stage. Namun, apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat menghentikan saya jika saya bersikeras untuk pergi? Cahaya dingin muncul di mata Yuan Yan saat dia berbicara. Aku memang sedikit berkontribusi pada kematian Ratu Stemborer, tapi aku pasti tidak akan berani menyatakan diri sebagai kontributor utama. Adapun apakah aku bisa menghentikanmu, kenapa kamu tidak mencobanya? Dan temukan Han Li terpancing dengan sikap acuh tak acuh. Ekspresi Yuan Yan semakin gelap setelah mendengar ini, dan tatapan ragu-ragu muncul di matanya. Setelah beberapa lama, dia akhirnya menghela nafas, dan berkata, bagaimanapun, berkat bahwa aku bisa melarikan diri dari segel itu, jadi aku akan membiarkannya melakukan apa yang dia mau sekali ini saja. Jika dia bisa berhasil, maka aku akan mengakuinya sebagai salah satu dari 3 patriark iblis lagi, tetapi jika dia gagal, maka aku pasti tidak akan memberinya kesempatan kedua. Han Li tentu saja sangat senang mendengar ini, dan senyum muncul di wajahnya saat dia berkata, saya senang Anda telah sampai pada keputusan seperti itu, rekan Daois. Jika Anda tidak keberatan, mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk mendiskusikan beberapa wawasan dan pengalaman kultivasi? Itu bukan ide yang buruk, saya juga sangat tertarik untuk mendengar tentang bagaimana Anda bisa menjadi jauh lebih kuat setelah membuat terobosan Anda. Yuan Yan setuju setelah hanya ragu-ragu sebentar. Han Li mengangguk sebagai tanggapan, lalu mengarahkan jarinya ke bawah, dan batu raksasa lain di gunung itu naik sebelum jatuh kembali ke gunung tidak jauh dari tempat Yuan Yan berada. Setelah itu, Han Li turun dari atas dan duduk di atas batu. Titik. Di langit di atas sebuah pulau kecil yang jaraknya tak terhitung, Old Man Copper Crow melayang tanpa ekspresi di udara. Berdiri tepat di seberangnya adalah seorang pemuda tampan yang mengenakan baju zirah tembus pandang, menatap Old Man Copper Crow dengan permusuhan dingin di matanya. Titik. Di sebuah lembah yang dipenuhi dengan tanaman bambu hijau yang semarak, ada lautan kabut tak terbatas yang menyelimuti seluruh lembah. Serangkaian ledakan terdengar tak henti-hentinya di tengah lautan kabut, dan proyeksi kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya bisa terlihat berkibar di dalamnya. Aku bertanya-tanya mengapa kamu tidak membuat kemajuan apapun setelah bertahun-tahun, ternyata kamu tidak pernah benar-benar pulih dari luka yang kamu derita dalam pertempuranmu denganku. Sekarang ke-6 klonmu telah dibunuh olehku dan kamu terjebak dalam domain roh surgawiku yang mendalam. Tidak mungkin kamu bisa keluar dari kesulitan ini, suara bahwa terdengar dari area yang diselimuti proyeksi kelopak bunga. Namun, dia tidak menerima tanggapan selain dari gemuruh yang tak henti-hentinya di dalam hamparan kabut putih yang luas. Kamu memilih untuk mengorbankan 6 klonmu daripada melarikan diri dari sini, kamu pasti menunggu Niepan dan Yuan Yan, kan bahwa berkata saat seringai mengejek muncul di wajahnya. Jadi bagaimana jika saya? Setelah saya mengambil alih posisi Anda sebagai salah satu dari 3 patriark, Niepan dan Yuan Yan setuju untuk memastikan keselamatan saya dengan kemampuan terbaik mereka. Jangan lupa bahwa saya salah satu dari 3 patriark sekarang. Saya tahu bahwa Anda akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam pada saya, jadi saya sudah memberitahu mereka berdua tentang apa yang Anda rencanakan. Suara wanita yang marah akhirnya terdengar sebagai tanggapan dari dalam kabut. Niepan dan Yuan Yan mungkin telah berjanji untuk melindungimu dari balas dendamku, tapi mereka harus bisa mendapatkanmu lebih dulu, kata bahwa sambil tersenyum. Apa maksud itu? Apakah kamu mengatakan bahwa kamu telah merekrut sekutu juga? Siapa yang berani menentang Yuan Yan dan Niepan di alam suci kita? Mungkinkah kamu merekrut makhluk-makhluk kuat itu dari alam asing?
Bagaimana kamu melakukannya meyakinkan mereka untuk membuat musuh Yuan Yan dan Nie Pan demi dirimu? Sedikit ketakutan akhirnya merayap ke dalam suara Liu Ji. Aku memang harus membayar harga yang cukup mahal untuk merekrut kedua sekutu itu. Salah satu dari mereka memiliki kekuatan yang setara dengan Nie Pan dan Yuan Yan, sementara yang lain kemungkinan besar bahkan lebih kuat dari mereka, jadi kau akan kecewa jika kamu menunggu bala bantuan. Bahwa terkekeh. Liu Ji dengan cepat menjadi tenang, lalu berkata dengan sikap skeptis, HMPH, salah satu dari mereka pastilah orang tua Gagak Tembaga, tidak ada keraguan tentang itu, tapi siapa yang satunya lagi? Yang mana dari makhluk asing itu yang bisa memiliki kekuatan superior untuk mengalahkannya? Kami Patriar? Anda tidak menggertak, kan? Kamu akan segera tahu apakah aku menggertak atau tidak. Lagi pula, Yuan Yan dan Nie Pan tidak terlalu jauh dari tempat kita sekarang, mungkin mereka akan bisa datang dan menyelamatkanmu dengan waktu yang cukup. Tapi kamu harus bisa bertahan selama itu dulu, jawab Bahwa dengan suara dingin. Liu Ji mendengus dingin sebagai tanggapan sebelum terdiam sekali lagi. Dia tahu bahwa terlepas dari apakah Bahwa mengatakan yang sebenarnya, dia tidak akan bisa menang dalam perang kata-kata ini, jadi dia memilih untuk tetap diam. Senyum dingin muncul di wajah Bahwa, dan dia tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuat hati Liu Ji benar-benar tenggelam. Apakah kamu mengandalkan kartu truf terakhir yang kamu miliki? Apakah kamu pikir kamu akan dapat kembali bahkan jika aku membunuhmu di sini? Bagaimana apanya? Liu Ji akhirnya tidak bisa membuatnya tenang lagi. Saya mengacu pada klan ketujuh yang belum pernah Anda ungkapkan kepada siapapun. Anda selalu sangat berhati-hati dalam menyembunyikan klan ketujuh itu dan tidak pernah memberitahu siapapun tentang hal itu, tetapi jangan lupa bahwa tidak ada rahasia mutlak dalam hal ini dunia, kata Bahwa sambil tersenyum. Aku tidak percaya bahwa kamu benar-benar mengetahui sesuatu, kamu pasti pernah mendengar rumor di suatu tempat dan mencoba menggertakku. Lagi untuk kredit Liu Ji, dia berhasil tetap tenang bahkan setelah rahasia besarnya terungkap. Kamu berencana untuk menghidupkan kembali dirimu sendiri dengan klan ketujuh itu jika kamu mati di sini, kan? Meskipun itu hanya klan, tidak akan sulit baginya untuk berkultivasi ke level sebelumnya dengan ingatanmu yang utuh. Mungkin bertahun-tahun di masa depan, aku akan menjadi mangsa plot jahat lain darimu. Kalau dipikir-pikir, sudah waktunya klan ketujuhmu diburu. Bahwa terkekeh. Apa? Kamu berhasil menemukan tempat persembunyian klon itu? Itu tidak mungkin. Siapa yang kamu kirim untuk memburunya? Sebuah tanda alarm dan kemarahan merayap ke dalam suara Liu Ji setelah mendengar ini. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa ia tidak ada di sini? Bahwa bertanya dengan tidak tergesa-gesa. Hati Liu Ji segera mereda setelah mendengar ini. Hei, kamu pikir junior tahap integrasi tubuh seperti dia bisa menembus batasan yang aku buat? Hei, memang akan berjuang untuk menembus batasanmu sendiri, tetapi bagaimana jika dia membawa harta karun surgawi yang mendalam yang kebetulan menekan batasanmu? Bahwa merenung. Ekspresi Liu Ji benar-benar gelap setelah mendengar ini. Kamu berani meminjamkannya harta karun surgawi yang mendalam? Apakah kamu tidak takut dia akan mengambil harta itu dan lari? Aku merusak harta karun surgawi yang mendalam sebelum meminjamkannya kepada Hei, jadi aku tidak khawatir sama sekali. Baiklah, aku telah membantumu dengan mengobrol denganmu dan membiarkanmu hidup begitu lama. Sekarang kalau begitu, sudah waktunya untuk mengirimmu ke jalanmu, kata Bahwa dengan suara dingin. Kelopak bunga merah muda yang melayang perlahan melalui kabut putih tiba-tiba mulai berakselerasi secara drastis, dan semuanya dengan cepat mengembang sambil menjadi setajam pedang terbang. Kabut putih di dalam lembah tersapu menjadi hiruk-pikuk oleh kelopak bunga merah muda yang tak terhitung jumlahnya, dan serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Tiba-tiba, semua kelopak bunga dan kabut dalam radius sekitar setengah kilometer hancur menjadi ketiadaan. Beberapa saat kemudian, setelah semua fluktuasi cahaya dan energi memudar, hanya satu sosok kesepian yang tersisa di udara di atas lembah, dan dia melayangkan pandangan samar sebelum menghilang ke udara tipis. Di puncak gunung raksasa, Han Li dan Yuan Yan mengobrol seperti sepasang teman baik. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari tiga patriark iblis, beberapa wawasan kultivasi Yuan Yan sangat membuka mata bahkan untuk Han Li.
Adapun Yuan Yan, dia tetap sama sekali tanpa ekspresi, tetapi intrik di matanya dengan jelas menunjukkan bahwa dia juga sangat tertarik untuk mendengar apa yang dikatakan Han Li. Han Li sedang berbicara tentang teknik rahasia ketika suaranya tiba-tiba terputus, dan dia mengarahkan pandangannya ke arah tertentu. Dia kemudian bangkit berdiri sambil tersenyum, dan berkata, sepertinya rekan Daois bahwa telah membalaskan dendamnya. Kalau begitu, saya tidak akan mengambil waktu Anda lagi, Saudara Yuan. Setelah itu, dia segera terbang sebagai seberkas cahaya biru sebelum Yuan Yan bahkan sempat merespons. Yuan Yan hanya bisa melihat saat Han Li pergi dengan ekspresi pasrah di wajahnya. Tak lama kemudian, Han Li mendarat di puncak gunung kecil tidak jauh, di mana Silver Moon menunggunya dengan ekspresi cemas. Berdiri di sampingnya adalah seorang pria tua dan seorang pria muda tampan dengan rambut perak sebahu. Mereka tidak lain adalah Mo Jianli dan Patriarch Aok Xiao. Keduanya tersenyum ketika Han Li tiba di depan mereka, dan Silver Moon segera mendekatinya dengan ekspresi gembira. 3 bulan kemudian, sebuah perahu terbang putih dengan tanda tak terhitung yang tertulis di permukaannya terbang dengan kecepatan luar biasa di atas danau air terjun biru yang sangat terkenal, sama sekali mengabaikan pembatasan penerbangan besar-besaran yang mencakup seluruh danau. Makhluk iblis yang melintasi permukaan danau di bawah semuanya sangat terkejut melihat ini, dan setelah merenungkan situasinya sebentar, mereka semua memasang ekspresi hormat, dan beberapa dari mereka bahkan berlutut dan bersujud di perahu mereka. Hanya leluhur suci yang berani mengabaikan larangan terbang dengan cara yang begitu terang-terangan, dan semua makhluk iblis normal di bawah sangat dihormati dan juga sangat gugup berada di dekat makhluk kuat sekaliber itu. Yang ada di kapal terbang tidak lain adalah Han Li, yang telah mencapai wilayah ini setelah menggunakan formasi teleportasi di sekitar selusin kota iblis. Tujuannya untuk perjalanan ini adalah Violet Spirit. Dia telah berjanji padanya bahwa jika dia mendapatkan kemampuan untuk membebaskannya dari kendali Li Uji, dia akan membantunya mendapatkan kembali tubuh manusia dan kembali ke alam roh. Sekarang Li Uji telah jatuh ke tangan bawah dan tidak ada seorang pun di seluruh alam iblis penatua yang dapat mengancamnya. Dia secara alami akan memenuhi janjinya dan membawa Violet Spirit bersamanya. Adapun leluhur suci Lanpu, dia adalah salah satu orang yang terperangkap dalam segel kuno, jadi dia pasti sudah mendengar tentang eksploitasi Han Li. Karena itu, meskipun dia sadar bahwa dia adalah manusia, dia secara alami tidak akan mencoba dan menentangnya. Dalam apa yang tampak seperti tidak lebih dari sekejap mata, perahu terbang putih tiba di tepi pulau raksasa tempat Blue Waterfall City berada, lalu turun menuju hutan rimbun yang diselimuti lapisan cahaya putih. Beberapa batasan dalam bentuk penghalang cahaya putih langsung dipaksa terbuka oleh indera spiritual Han Li yang sangat besar, dan kapal terbangnya dengan cepat melewatinya. Setelah itu semua batasan segera kembali ke keadaan semula. Di bawah penghalang cahaya berdiri sebuah pagoda besar yang tingginya beberapa tingkat, dan di atas pintu masuk depan pagoda ada sebuah plakat yang bertuliskan Vestorian House dalam karakter kuno yang berkilauan. Pada saat yang sama, seorang wanita muda yang malas membaca buku di ruang rahasia di lantai 4 tiba-tiba berdiri dari kursinya dengan ekspresi khawatir. Dia kemudian dengan cepat membuat serangkaian segel tangan, di mana ekspresi gembira muncul di matanya. Nyonya muda, seseorang memaksa melewati batasan kita, suara wanita yang bingung terdengar dari bawah tangga. Tidak apa-apa, Bibi ZHU, kami sedang dikunjungi oleh tamu yang sangat terhormat, jawab wanita muda itu dengan senyum penuh semangat.